Baru rencana, kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi. Jadi barengan gitu, ada sekitar 16 akun ya. Aku nggak tahu mereka dapat apa gitu, karena buat aku kalau misalkan terus ada yang salah satu akun ada yang bilang aku disuruh. Polemik berita bohong soal wafatnya Dewi Persik masih terus berhembus kencang di sosial media. Ya, alih-alih berakhir dengan tegasnya bantahan dan klarifikasi dari sang pedangdut, kabar serupa justru terus berkembang semakin liar. Situasi itu akhirnya membuat kesabaran Dewi Persik mencapai batasnya. Bagaimana tidak, berita itu muncul secara tiba-tiba dan menuturkan cerita yang sungguh jauh dari kenyataan. Menanggapinya, Dewi Persik pun mulai menempuh langkah nyata. Ketika ditemui awak media, Dewi Persik mengaku sudah berkonsultasi dengan Sandi Arifin, sang kuasa hukum. Lantas mungkinkah dalam waktu dekat Dewi Persik akan segera melaporkan perkara itu ke pihak kepolisian? Baru rencana, kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi, sebenarnya sih kan kemarin itu aku dapat panggilan polisi sebagai saksi untuk kasus yang Facebook. Nah, cuman maunya itu sekaligus boleh nggak aku laporin ini karena dia orang itu 3 hari berturut-turut itu banyak beberapa akun itu yang melakukan live secara massal, terus membicarakan tentang kronologi meninggalnya saya. Kan gini toh, ngomongin seorep loh ngomongin mati ya kan. Cuma kemarin sih kalau bikin konten sih nggak apa-apa. Cuman kalau di live-in kan kesel mbak. Udah gitu aku di-invite lagi coba. Kan kurang ajar banget, aku di-invite, giliran aku masuk aku dibilang kuntilanaknya masuk. Kan nyebelin ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah itu yo, gimana? Sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin tuh tapi kesel gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti lah apa benar hatiku sampai benar-benar ini deh gitu. Karena aku sebel banget. Tapi ini pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan Kepengennya bikin efek jerah sih mbak. Karena kalau dibiarkan terus menerus kan jadi kan aku bilang mau diberitakan hoax terserah. Tapi kalau di live-in sampai live-nya itu bilang kronologi kejadian kecelakaan itu kan seolah-olah benar. Amarah dan kekecewaan Dewi Persik sendiri dibuat semakin parah lantaran jumlah terduga pelaku yang dengan gencar menyebarkan kabar bohong tersebut. Kepada awak media, pedangdut yang ramai dikenal lewat tarian khas bernama Goyang Gergaji itu menjelaskan ada belasan akun sosial media yang hingga kini masih mengembuskan kabar itu. Dan mirisnya lagi, salah satu dari mereka mengakui jika terdapat sesosok tak dikenal yang dengan sengaja memberi perintah terkait penyebaran isu kepergian Dewi Persik. Ada sekitar 16 akun ya. 16 akun itu setiap satu akun itu live komal mas. Jadi nanti ini mati satu akun, satu lagi live lagi gitu. Secara bergantian dan semua sudah aku rekod 16 akun itu. Di antara 16 akun itu ada salah satu orang yang bilang bahwa bukan aku, ini cuma saya disuruh. Aku nggak ikut campur Mbak Dewi, kita minta maaf. Satu akun. Nah, aku pengen tahu yang nyuruh itu siapa, kok kamu mau? Oh, kalau polisi mah gampang banget, mudah. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Gitu. Miris memang, apa yang saat ini harus menimpa Dewi Persik. Tanpa diduga-duga, hidupnya harus kembali terseret sebuah berita bohong. Apalagi, kabar itu secara jelas menegaskan kalau dirinya benar-benar sudah tiada. Lengkap dengan cerita kronologi yang dibuat dengan mengada-ngada. Bahkan, ketika Dewi Persik untuk masuk ke siaran langsung media sosial terkait, demi mengkonfrontasi para pelaku juga tak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, hinaan mereka justru semakin menjadi-jadi. Beberapa dari mereka bahkan mengolok-olok Dewi Persik dengan sebutan hantu kuntilanak. Lantas seperti apakah
curahan hati Dewi Persik soal isu tak benar yang menyeret namanya. Jadi gini Mak, aku tuh minta maaf ya, maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa main melaporkan. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali tuh aku udah diemin sampai dibilang meninggal. Lah mereka ini komal gitu, komal apa formal sih? Hah? Iya, jadi mereka itu bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, aku bilang, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka tuh menghina aku. Maksudnya, lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik. Lah tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh Mas. Mereka lagi live. Aku nggak ngerti ini, maksudnya apa ini, ada cowok-cowok kan. Terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang, ini jangan kayak gitu, aku masih hidup nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya Mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang lain kan paling bikinin konten, mobilnya kecelakaan, ringsek. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Aku nggak nanggepin loh, dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi bikin terusik ya. Iya, jadi aku terusik dan aku di-invite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys. Jadi ini dia meninggal. Kemarin tuh jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri tuh. Banyak orang tuh cerita sendirilah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih kalau teman-teman aku yang lain kan paling bikin konten, mereka nggak live kan. Lah kalau aku di live-in, Mbak. Gimana coba? Tak dapat dipungkiri, Dewi Persik memang tidak jauh dari sederet pemberitaan tidak benar. Ya, apa yang saat ini menimpa sang pedangdut bukanlah kali pertama ia rasakan. Berulang kali langkah hukum ia tempuh, namun kejadian serupa terus-menerus datang menyapa. Dengan nada pasrah namun penuh canda, Dewi Persik pun berpendapat jika rentetan kejadian tidak enak yang menyangkut kabar bohong selalu terjadi lantaran sifatnya yang pemaaf dengan hati yang tidak tega. Pasalnya, kejadian serupa seringkali diselesaikan secara damai, tanpa adanya jeratan pidana. Ya mungkin karena aku terlalu mudah memaafkan. Kalau kayak kemarin kan sampai mereka nyembah-nyembah, sujud-sujud ke mami aku kan, gitu. Mungkin aku terlalu mudah untuk mereka memberikan maaf, iya, belum ada yang benar-benar sampai aku iniin gitu. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Kan aku tuh kepengen jadi manusia pemaaf, Mbak, tapi bukan berarti aku dimanfaatkan gitu. Ya kalau memang aku bisa memaafkan dengan hati yang tulus, ya aku bisa maafkan. Aku sih nggak pernah takut apa aja Mbak, selama aku memang nggak macem-macem aku gitu. Jadi tapi kalau orang itu sakit hati sama aku, ya aku nggak tahu sakit hatinya karena apa. Nggak ada, aku diblok. Oh langsung diblok setelah di-invite gitu. Aku diblok, aku bilang oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya, langsung diblok gitu. Loh kok ono gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live. Ini aku masuk lagi, kuntilanaknya masuk giliran, nanti di ini lagi. Jadi kayak gitu, jadi barengan gitu. Terlepas dari polemik berita bohong soal kepergiannya, Dewi Persik belum lama ini juga telah menempuh langkah hukum dengan melaporkan beberapa pengguna media sosial. Langkah itu dilakukan oleh Dewi Persik akibat kemunculan tiba-tiba dari sebuah akun media sosial Facebook yang mengatasnamakan dirinya. Dan mengejutkannya lagi, akun tersebut turut diduga mencari keuntungan finansial dengan memanfaatkan nama besar dan popularitas Dewi Persik. Atas dugaan itu, Dewi Persik yang menggandeng Sandi Arifin melaporkan sang pelaku atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Agendanya hari ini, alhamdulillah tadi sudah konsultasi dan kemudian setelah data yang kami bawa sudah dinyatakan lengkap, berikut juga ada saksi yang memang juga mengetahui. Jadi hari ini tadi kita telah resmi membuat laporan polisi terkait pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi data, di mana seolah-olah Facebook tersebut adalah milik klien kami, dan dari situ mereka juga bisa mengambil keuntungan atau merugikan klien kami. Dengan dua saksi yang tadi kita sampaikan dari pihak manajemennya Mbak Dewi, dan juga saksi di luar yang kebetulan adalah fans dari DP Lovers. Mungkin nanti untuk perkembangan selanjutnya
akan diberikan informasi atau panggilan secara resmi kepada klien kami. Tapi intinya sudah diterima laporan kita. Pasal 35 Undang-Undang ITE, Junto 51 dengan ancaman hampir di atas, kurang lebih di atas 10 tahun kalau nggak salah. Jadi tinggal menunggu pemeriksaan saksi, panggilan secara resmi kepada klien kami. Insya Allah bila mana sudah ada panggilan kita akan hadir. Kalau udah masuk kayak begini harus dilanjutkan lah, karena kan ini bahaya, memalsukan data kan, bukan sembarangan gitu loh. Jadi takut disalahgunakan di kemudian hari, terus nanti ujung-ujungnya nguras hartanya aku piye. Seremnya minta ampun. Jadi ini harus ya Bang Sandi. Yang dikhawatirkan kan nanti kalau Facebook tersebut menghubungi orang lain atau mencari keuntungan. Iya. Menghubungi bapak-bapak yang udah punya istri, istrinya nanti ngamuk-ngamuk seluruh Indonesia gara-gara Dewi Persik kamu nggak rame lagi, padahal belum tentu itu saya gitu loh. Belum diketahui secara pasti siapa oknum tak bertanggung jawab di balik akun palsu yang mengatasnamakan Dewi Persik itu. Meski begitu, Dewi Persik ternyata menyimpan sebuah firasat tidak enak. Ia menduga jika otak di balik operasi itu merupakan orang yang ia kenal baik, entah dari pihak yang pernah bekerja untuknya atau menjalin hubungan dekat dengannya. Sontak saja, nama sang mantan suami Angga Wijaya pun muncul ke permukaan. Mengingat selama pernikahan mereka, Angga disebut-sebut menjadi pihak yang mengatur aktivitas Dewi di dunia maya. Entah apakah tuduhan dan spekulasi itu benar atau sebaliknya. Saya pribadi sih curhat sama Bang Sandi sama Tulang sih selaku lawyer saya bilang, Bang kok kayaknya aku feeling orang terdekat ya, gitu. Nggak mau diucapkan gitu. Yang pasti kalau aku pribadi kayaknya ini orang yang entah itu pernah jadi tim atau orang yang pernah dekat dengan saya gitu. Kemungkinannya ke arahnya sama. Iya, karena kan nggak mungkin dia tahu NPWP, terus seberani itu KTP, karena kan verifikasi data yang akurat gitu kan nggak sembarangan kan. Centang biru pula gitu. Walaupun katanya centang biru itu bisa dibeli 7.500 ya, berbayar per bulan, tapi kan belum tentu gitu kalau verifikasinya nggak sesuai gitu. Lega nanti ini kan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan saya mengucapkan kepada pihak kepolisian yang sangat sigap sekali satset untuk ngurusin masalah ini. Jadi tadi juga nggak lama, terus kemudian alhamdulillah dibantu oleh teman-teman. Aku juga terima kasih, ternyata bapak polisinya juga update ya di sosmed gitu, jadi tahu kasus ini. Oh pasti FB ya gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi semuanya banyak yang menolong dan membantu. Mudah-mudahan akan ada titik temu, cepat ketemu orangnya gitu. Kemunculan nama Angga Wijaya di sosial media sejatinya juga tidak hadir tanpa alasan. Mengingat 1 hari sebelum laporan polisinya dibuat, Dewi Persik mengaku dengan jelas jika akun Facebook miliknya dibuat oleh Angga. Tepatnya ketika mereka masih berstatus sebagai suami istri. Lantas, bagaimanakah komentar Angga Wijaya? Ya itu diselidiki aja lah. Kalau memang akun tersebut milik beliau, selidiki siapa yang menggunakan, siapa yang mengakses sehingga dipergunakan tidak pada mestinya. Diselidiki dengan baik, nanti kalau memang sudah ada kejelasan, silakan proses secara hukum gitu. Biarkan beliau paham tuh hal-hal kayak gitu tuh. Jadi mungkin akan lebih mudah mencarinya, siapa yang berperan di baliknya semua gitu loh. Yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku. Siapa? Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password, itu aja. Selebihnya udah. Saya lupa ya. Kalau akun YouTube-nya betul, saya yang bikin. Tapi kalau akun Facebook-nya saya nggak ngerti deh. Karena beliau nggak pernah mainan Facebook setahu saya. Okay. Jadi saya lupa ingat kalau itu. Kalau YouTube saya membenarkan memang dulu saya bikin. Gitu. Okay. Kalau YouTube-nya ya, tapi berdasarkan seiring jalan, kayaknya itu juga sudah diambil alih sama saudaranya kalau nggak salah. Beliau yang memperbaiki itu semua. Karena saya sekarang udah punya channel sendiri, udah punya YouTube sendiri.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.